Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 30 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santo Andreas Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara gereja, paroki, lembaga-lembaga Katolik yang ada di bawah naungan Santo Andreas Rasul. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Hari ini kita pesta Santo Andreas Rasul, yang dikenal sebagai saudara Petrus yang kisah panggilan mereka berdua, dan juga Yohanes dan Yakobus anak-anak Zebedeus yang juga bersaudara. Andreas dikenal sebagai rasul orang-orang Yunani. Diceritakan dalam tradisi bahwa Santo Andreas menderita dan wafat di Patras Yunani dengan cara disalibkan secara terbalik. Dan salib itu berbentuk diagonal atau X, sehingga dikenal sebagai salib Santo Andreas. Jika Santo Petrus saudaranya menjadi pemimpin gereja Roma di barat, maka Santo Andreas dikenal sebagai rasulnya gereja Yunani di timur. Dua-duanya bernasib sama, disalibkan dengan cara terbalik. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini ketika dipanggil oleh Yesus, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya itu sedang menebarkan jala. Artinya, mereka itu sedang menjalankan tugasnya, sedang bekerja sebagai nelayan. Begitu Yesus memanggil, mereka langsung meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Tidak ada diskusi, tidak ada tawar-menawar, tidak ada proses yang panjang untuk berpikir. Mari ikutlah aku. Dan mereka pun segera meninggalkan jalannya,
lalu mengikuti Yesus. Perhatikan kata segera. Di situ ditunjukkan tanggapan yang tanpa ragu dan yakin sepenuhnya dalam mengikuti Tuhan Yesus. Tentu saja dalam proses mengikuti Tuhan Yesus, sebagaimana yang diikuti dalam seluruh sabda Tuhan hari ini, baik Petrus maupun Andreas, tetapi juga para murid yang lain, mereka semua pasti mengalami proses yang panjang dan penuh dengan dinamikanya masing-masing. Jatuh bangun dalam memahami siapa Yesus dan apa yang menjadi kehendaknya, serta tujuan kemuridan itu sendiri. Satu kata kunci yang menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa mereka itu terpikat dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pedoman hidupnya dan yang menjadi satu-satunya dalam hidup mereka para murid itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah murid-murid Yesus. Tentu mempunyai pengalaman yang unik ketika kita menjadi muridnya. Kita masing-masing disapa secara pribadi dan khas. Semakin banyak pertimbangan yang kita miliki, biasanya panggilan itu untuk menjadi murid Yesus malah terasa sulit dan berat. Yang diperlukan memang tanggapan segera, seperti para murid yang hari ini dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kuncinya tetap bertahan sebagai orang yang terpanggil sebagai murid-murid Kristus. Dan satu-satunya pegangannya adalah kehendak Kristus itu sendiri. Keterpesonaan kita pada diri Tuhan Yesus Kristus dan relasi yang erat mesra dengannya. Saudara-saudari yang terkasih, maka marilah kita pun juga dipanggil untuk menjadi saluran rahmat berkat Tuhan dengan menjadi murid-muridnya. Dan segera mari kita ikuti panggilan Tuhan dalam jalan hidup kita masing-masing. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, mari datanglah menuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Tuhan Yesus, tolong kami, curahkanlah Roh yang suci, agar kami jadi abdi yang setia sampai mati. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.